selesai. Selamat siang. Buddha kasih tahu kepada kita, sungguh beruntung terlahir sebagai manusia. Tapi kenyataan yang kita lihat, berapa orang yang betul-betul merasa beruntung dilahirkan sebagai manusia. Timbul pertanyaan, apakah sabda Buddha itu salah? Tidak. Sabda Buddha itu betul. Yang dikatakan dalam ayat Sincing Censukusi, apa yang diucapkan Buddha itu gak ada yang bohong. Apa yang disabdakan Buddha itu betul. Ilmu sudah diturunkan Buddha kepada kita, sudah dikasih tahu. Timbul pertanyaan, apakah kita sudah beruntung lahir sebagai manusia? Yang ada lebih banyak manusia mengeluh daripada berasa gembira dilahirkan sebagai manusia. Coba kita lihat. Dilahirkan sebagai manusia itu bisa memilih menyikapi hidupnya. Poin pentingnya, mampukah ia? Yang ada pilihannya selalu yang gak realistis untuk dia, yang dia tidak terjangkau, dia kepengen. Sebab itulah Buddha juga kasih tahu sama kita, sumber penderitaan manusia itu keinginannya tidak tercapai. Kalau sudah tahu keinginannya itu tidak tercapai, keinginan itu kan adanya di dalam hati kita. Kenapa sih kita nggak mau mengatur? Kalau sudah tahu yang namanya keinginan itu nggak enak bila tidak tercapai, kenapa kita masih kepengen? Biar. Kenapa kita masih kepengen? Memangnya tidak kepengen itu kita mati? Tidak. Yang ada kita yang cari mati. Udah tahu keinginannya tidak tercapai, kenapa sih tidak memikirkan solusi yang lain? Oleh karena itulah Buddha ngajarin kita 3 poin ilmunya yang Anda semua bisa. Tapi bisa dapat gak? Anda baru berhenti sampai tahu, Anda baru berhenti sampai bisa, tapi gak mampu. Kenapa gak mampu? Karena kurang latihannya, karena gak serius. Sudah berkali-kali Suhu kasih tahu, dalam diri kita ini ada 4 kekuatan gaib. Dan itu adanya di hati kita pribadi. Sesencu. Satu namanya kemauan, keinginan. Kedua,
tekun, rajin. Punya ada kemauan, tekun nggak, rajin nggak, fokus nggak berjuangnya. Ketiga, setiap manusia semua ada hati. Tahukah Anda, di dalam hati pribadi kita masing-masing punya super power, kekuatan yang luar biasa. Sampai kekuatan dalam hati, dalam sincing dikatakan Sita Minco, Su Sangco, Su Dan Tenco. Lalu dibilangin apa? Nencui Cieku, bisa lenyap semua penderitaan. Karena dalam hati kita itu, yang Suhu sering tulis dengan kata-kata mustika batin. Mustika dalam hati kita itu punya kekuatan yang luar biasa. Sayang, kekuatan yang ada di hati kita suka lupakan. Sampai muncul cerita dalam Dharma Pundalika Sutra yang Buddha ceritakan kepada kita. Terlihatlah ada orang usia 40 tahun lebih, hampir 50. Hidupnya mengemis di mana-mana. Pada suatu hari dia ketemu seorang tua. Orang tua itu Buddha. Tapi ini anak yang jadi pengemis, dia tidak kenal. Yang dia kenal cuma makan. Yang dia kenal cuma duit. Yang dia kenal cuma apa? Hayalan dia. Jadi orang kaya. Yang dia kenal cuma kemauan dia. Kawin, kawin, kawin. Memang lu kawinnya sama sendiri? Ada jodohnya gak? Dia ketemu Buddha, dia gak tahu itu Buddha. Itu sama juga orang tahu ada kesadaran, tahu, tapi dia gak sadari. Akhirnya orang tua itu bilang, kau gak pantas jadi pengemis. Kau anakku. Anak itu lihat, hah? Aku anakmu? Lihat aja dari pakaianmu begitu, mentereng, perhiasan. Lihat sekelilingmu banyak yang melayanimu. Aku anakmu? Gak mungkin. Orang tua itu Buddha melihat demikian, dia tahu ini anak masih tersesat dalam hayalan pikiran yang bodoh. Kamu mau makan? Gak usah ngemis, udah tinggal aja sama aku. Asal kamu bisa mau kerjain apa yang aku perintahkan. Ini anak berasa jadi gelandangan, gentayangan di luar itu gak enak, susah. Jadi dia bilang, ayo boleh, aku ikut kamu. Dia ikut. Tahukah Anda, hanya diajarin 3, disuruh paikui. Yang Anda kenal sebagai paiya. Mau makan, paikui. Paikui itu jangan dianggap remeh. Karena dia pelatihan Sen Kong I Siang Ing, pelatihan Om Ahom, pelatihan nyanyian, ucapannya, pikirannya dan perbuatannya menjadi satu. Itu yang disebut paiya. Coba aja,
Anda mulai sekarang praktekin. 1 hari payet. Mulai dari 380 kali saja. Payet itu seperti petani ya Pak. Menggali tanah. Seperti tukang bangunan. Mau bikin gedung, bikin fondasi. Kita lihat aja orang bikin fondasi. Dia gali terus. Lihat. Bata aja disusun satu demi satu sampai tinggi. Ilmu payen itu luar biasa. Anda bisa. Tapi Anda tidak jalankan. Itu seperti apa? Seperti Anda tahu itu duit banyak di bank. Tapi oleh pegawai bank Anda dianggap beli tidak pantas karena tidak ada depositonya, karena tidak ada simpenannya, karena tidak ada value-nya, nilainya. Nilainya kekuatan manusia itu dimulai dari hatinya. Bisakah dia bangkitkan kemauannya dengan penuh semangat? Mulai dari kebiasaan melatih dan paikwi. Fokus. Alunan nyanyian menyatu dalam kalbu. Gerak-gerik painya dengan tepat. Nyanyi sendiri. Apalagi sekarang zaman modern. Anda bisa cari di YouTube Pak Yuyen, puterin, Anda ikut nyanyi, Anda ikut paikwi. Mulai dari situ landasan memupuk dasar kekuatan hati. Tahukah Anda, kalau Anda mau ikutin jalanin, Anda nanti punya kekuatan mengendalikan diri. Anda akan mengerti. Kalau memang gak dapat, kenapa masih kepengen? Sampai terjadi buang-buang waktu. Kalau mau, latihan. Kalau secara keagamaan, latihannya melalui payen. Tahukah Anda, dalam kehidupan manusia itu yang sangat penting waktu. Jangan sia-siakan waktu Anda ngelamun. Jangan sia-siakan waktu Anda ngelindur. Coba ngomong kiri, ngomong kanan. Yang gak ada pemanfaatannya. Latih kekuatan batin. Kedua, latihan kekuatan batin itu dinamakan latihan alam ketujuh. Latihan emosi, latihan kemauan, latihan semangat. Dikembangkan masuk dalam latihan yang alam keenam, yaitu pikiran. Latihan pikirannya bagaimana? Wangsi Sochao Chuoye, yaitu introspeksi diri sendiri. Perbuatan yang sia-sia dibuang jauh-jauh, apalagi perbuatan jahat, perbuatan bodoh. Udah tahu berteman sama dia, nggak ada nilai tambah, kita masih mau buang waktu berteman dengan dia. Itu kan bodoh. Akhirnya yang pengemis itu ikutin petunjuk dari orang tua itu. Sampai dia bisa menggali mustika di dalam batinnya. Ketiga, pertama Pak Yuyen, bangkitkan semangat. Bayangin Pak Imposat di depan Anda Pak Ikwi.
Kedua, introspeksi diri. Buang jauh-jauh yang menyebabkan kita bodoh, yang menyebabkan kita jahat, yang menyebabkan kita sulit. Dua tahapan ini merupakan dasar. Lanjut masuk ke tahapan ketiga, Cingkuan Sipien, duduk dengan tenang. Kalau keren bilang samadhi, nggak perlu samadhi, duduk aja dengan tenang, rileks. Kedua, perhatiin. Perhatiin apa? Ya perhatiin karma sendiri, kehidupan Anda sendiri. Aku bekerja di bidang apa? Aku maunya apa? Apa kewajibanku? Apa pekerjaanku? Cohao ziji. Jalani dengan senang hati. Jangan menghayal. Seperti kita jalan selangkah demi selangkah. Begitulah kita membentuk jalan kebahagiaan pribadi step by step. Jangan Anda terbawa dalam perasaan ketakutan, diguna-gunain. Ada yang iri, ada yang jegal, ada yang aduh itu forget it, buang semuanya hayalan itu. Tuh kita masih hidup. Kenapa sih mesti bikin setan di hati kita sendiri, jadi kita ketakutan? Gak pede katanya. Sampai keberanian diri kita hilang. Ingat, bahagia itu urusan hati kita sendiri, bukan urusan hati tetangga. Ketiga, setelah tenangin diri, introspeksi diri, yang jelek-jelek dibuang. Terus jalanin aja hidup begini sampai kita lihat ada prospek, ada kesempatan. Kalau belum ada kesempatan, jalanin hidup demikian. Otomatis pasti dapat kesempatan. Tentu kitab suci bilang apa? Butuh perjuangan yang panjang. Sampai Umi Dojing bilang apa? Mau bahagia? Mau ketemu Buddha? Setiap ibu bilang kita apa? Kuasuan ibu tuh. Anda pun mesti ibu berjuang terus menerus. Dan kebiasaan sehari-hari kita itulah yang akan membangkitkan sumber power dalam hati kita. Sampai pengemis itu yang ikut orang tua itu, hatinya tenang. Dia mulai gembira. Dia mulai ngikutin petunjuk orang tua itu. Sampai dia bisa menggali mustika dalam batinnya. Akhirnya orang tua itu bilang apa? Dari kecil aku sudah masukin satu mutiara yang sangat berharga di dalam bajumu, dalam hatimu. Sekarang kamu bisa keluarkan itu cahayanya. Kenapa? Kamu sudah tidak menghayal lagi hal-hal yang tidak ada. Anda bisa menghadapi kenyataan. Aku pendek, biarin aja pendek. Pendek ukuran siapa? Aku pendek juga hebat. Aku gendut, biarin aja. Yang penting aku sehat, aku gembira. Jangan dibikin diri kita sendiri menjadi beban. Inilah yang diajarkan Buddha sama kita, yang beliau katakan, sungguh beruntung dilahirkan sebagai manusia. Karena manusia itu bisa koreksi diri. Manusia itu bisa bangkitkan kekuatan diri.
manusia itu bisa ngambil keputusan, tentu keputusan yang kita inginkan adalah keputusan yang membawa kita beruntung. Akhirnya Suhu sangat mengharap keberuntungan kita dilahirkan sebagai manusia yang beragama Buddha. Kita ini semua calon-calon Buddha, kita ini semua calon-calon orang sukses. Tapi jangan berhenti di dalam calon dong. Latihan 3 poin itu. Kekuatan hati, latih dengan Pai Yuen, latih dengan Chia Chai. Kedua, latih diri kita, introspeksi diri. Yang gak berguna dibuang jauh-jauh, yang bagus difokuskan. Kita tahu tugas kita apa, jalankan semua dengan senang hati. Karena hati gembira itu muncul kekuatan yang luar biasa. Sebab itulah Buddha Rupang selalu diwujudkan dalam bentuk tersenyum. Sementara kita tiap hari kita lebih senang cemberut. Mana ada hoki sih? Buka aja udah kan dompet tanggung bulan loh. Lihat Buddha dong. Kenapa beliau diwujudkan dengan sikap tersenyum? Buddha juga lahir dulu sebagai manusia, ngalamin suka duka kehidupan. Tapi Buddha mampu. Kemampuan itulah diajarkan kepada kita. Pai Yuen, introspeksi diri. Ketika lihat perkembangan kehidupan kita, ambil sikap, jangan buang-buang waktu. Di sini ada berapa orang kuliah? 30 tahun lebih ya Pak. Sudah tahu jalan hidupnya dia itu. Kalau dia begitu terus amblas, Suhu bilang kamu jalan hidup mesti begini. Dia nggak mau. Akhirnya sekarang umurnya sama kayak Suhu. Tapi kondisinya berubah langit dan bumi dengan Suhu. Oleh karena itulah sabda Buddha bukan bohong. Kita harus mampu menggali sumber daya di dalam batin kita sendiri. Akhirnya siswa Buddha semua itu calon gembira dan calon bahagia. Ingat, calon. Bisa gak jalanin? Semoga Anda gembira dan bahagia. Omitohun. Fighting, pasti bisa sukses. Gerobak sikap, pasti bisa sukses. Udah tahu kepengen gak dapet, masih kepengen terus. Ini otaknya otak apa sih? Jangan buang-buang waktu. Suhu doakan Anda, Omitohun.